Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan dan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru ini dan di hari-hari berikutnya dan seterusnya kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesuksesan dalam setiap aktivitas kawan, diberikan kemudahan mencari rezeki, diberikan kemudahan mencari jodoh bagi kawan-kawan yang masih jomblo, dan diberikan kemudahan mencari pekerjaan bagi kawan-kawan yang nganggur, yang sering di warung kopi ataupun pos ronda, agar dapat pekerjaan, agar tidak main catur terus. Oke kawan, setiap hari Rabu seperti biasa kita akan mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com titel Tuesday Blitz edisi tanggal 18 Juli. Untuk sesi awal edisi 18 Juli ini ada 4 pemain dengan skor sama kawan 9,5 poin, yaitu Galperin, Baso, Alireza Firoza bersama Hikaru Nakamura dengan 9,5 poin. Admin tidak tahu siapa yang menang di tie break kawan menduduki posisi pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya berbeda dari daftar di tabel ini dengan live gamenya kawan. Tapi untuk sesi akhirnya dimenangkan oleh Hikaru Nakamura, memimpin sendirian dengan 10 poin, hasil dari 9 kali kemenangan dan 2 kali remis. Tapi kita sementara tidak mengulas permainan Hikaru Nakamura, saya ingin melihat di sesi awal dari permainannya Alireza Firoza kawan. Kebetulan di game terakhirnya dia berhadapan dengan Daniil Dubov, dan kita langsung ke papan permainannya, di mana mereka berdua bermain dengan pembukaan Trompovsky attack kawan dari Alireza Firoza. Ide dari Trompovsky adalah sikat kuda untuk pion hitam nanti akan bertumpuk merusak struktur pion hitam. Dan kebanyakan di sini kuda ke petak E4 merupakan langkah populer kawan untuk menghindari disikat oleh gajah, ataupun juga dengan pion E6 untuk coba buka akses menteri menjaga kuda, diikuti gajah E7 blokade pimpinan, atau pilihan nomor 3 dengan pion D5, pilihan nomor 4 dengan pion C5 kawan. Dan itu Bob memilih dengan pion D5. Kalau kalian memilih jalur utamanya seperti ini, kebanyakan nanti gajah mundur ke F4, hitam melanjutkan counter attack dengan pion C5. Pion F3 usir kuda, tapi terlebih dahulu menteri bisa keluar ke A5 skak. Blokade dengan pion C3, baru sekarang kuda mundur ke F6, dan putih biasa melanjutkan dengan pion D5 atau mengembangkan kuda B ke D2 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion D5 dan itu Bob. Ada pion E3, di sini kuda ke E4 serang gajah, gajah mundur ke F4, selanjutnya gajah F5 lanjut Dubov, ada pion F3, kuda mundur ke petak D6, pilihan Daniil Dubov, tidak mundur lagi ke petak F6 kawan. Di sini ada kuda C3, pion E6, segera keluarkan gajah gelapnya kawan, atau perkuat posisi pion pusat dari ancaman kuda, dan menteri naik ke petak E2. Mungkin persiapan rokade panjang langsung, atau dukungan bagi pion pusatnya nanti pertarungan di petak E4. Gajah G6 mundur untuk menghindari tempo, juga persiapan mungkin kosongkan ruang bagi manuver kuda kawan, atau bermain dengan pion F-nya. Rokade panjang pilihan Alireza di langkah ke-8. Gajah E7 persiapan rokade, dan Alireza langsung dobrak petak pusat dengan pion E4. Tantangan ditolak, menahan diri dengan pion C6, perkuat posisi pion pusatnya kawan, dan di sini menteri bergerak ke E3. Bersama gajah perkuat petak G5 agar tidak diduduki oleh gajah gelap hitam kawan. Dan sekarang ada kuda berkembang ke petak D7 atau pion H6, rokade juga bisa jadi pilihan hitam kawan. Dan Alireza meluncurkan serangan sisi menteri dengan pion H4. Ada pion H6, buka ruang bagi gajah untuk bersembunyi. Dan di sini menteri bergeser mundur ke E1, perkuat posisi pion dari ancam gajah bersama menteri. Salah satu pilihan terbaik juga kawan, atau dorong pion, usir gajah. Di sini memilih melanjutkan pengembangan gajah terang D3, membuat langkah pengorbanan pion di sini kawan. Tapi ditolak, dan Dubov memilih lajur H tetap tertutup. Rokade bisa jadi pilihan di sini kawan, ataupun juga pergerakan kuda ini bergerak ke petak C4 ancam menteri bisa jadi pilihan. Dubov memilih rokade, pion H5, gajah mundur ke H7, selanjutnya kuda ke H3, atau langsung dorong pion kawan untuk mempercepat serangan badai pion sisi kanan. Salah satu pilihan kuda ke H3 terlebih dahulu untuk perkuat dukungan di petak G5. Menteri keluar ke A5, di sini raja bergeser ke B1. Dan Daniil Dubov di sini membuka permainan dengan pion D pukul pion E4. Rasanya langkah ini kurang tepat kawan. Ada opsi juga di sini kawan, kuda ini ke petak B6 bersama kuda atau saudara yang lain nanti bergerak ke petak C4.
coba memberikan ancaman di sini untuk mengawal ke peta-peta ini kawan, tapi memilih membuka permainan dengan pion D pukul pion E4. Pion F pukul pion E4, sekarang pion E5. Pion D pukul pion E5, kuda ambil balik pion E5. Dan di sini menteri bergerak ke G3, memberikan double attack kawan pada kuda, pada pion. Posisi peta G7 juga dalam posisi kena pin dari menteri kawan. Ada gajah F6, perkuat posisi kuda. Dan sekarang gajah ambil pion H6, lanjut Alireza. Di sini kuda D bergerak ke C4, langkah blunder lagi dari Daniel Dubov. Kuda ambil gajah terang D3 merupakan pilihan terbaik kawan. Dengan ide kosongkan ruang bagi menteri, coba menetralisir kekuatan menteri di lajur G ini kawan. Dan memperlemah pion ini kawan, tidak ada lagi dukungan bagi pion ini dengan gajah tadi. Itulah salah satu pilihan terbaik atau terkuat menurut engine komputer. Memilih kuda D ke peta C4 dan di sini gajah ambil pion G7 membuat langkah pengorbanan di sini Alireza. Diterima, gajah pukul gajah G7, selanjutnya ada pion H6. Awas ada ancaman skakmat, diblokade dengan gajah G6. Pion ambil gajah G7. Dan di sini kalian ambil tak ada masalah kawan, memilih dengan langkah benteng bergeser ke lajur D. Selanjutnya, gajah ambil kuda C4 lanjut Alireza, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya ada kuda F4 ancam gajah, dibiarkan saja, menteri bergerak ke B4 ancaman skakmat. Dorong pion B3. Dan di sini kuda D2 skak atau pertukaran benteng terlebih dahulu bisa jadi pilihan juga kawan, tapi memilih dengan kuda ke D2 skak. Disikat oleh benteng, diambil balik oleh benteng, selanjutnya kuda ambil gajah G6. Dan tidak diambil kawan menggunakan pion, ancamannya juga bisa skakmat, 3 langkah berikutnya skakmat kawan. Tapi memilih dengan langkah benteng bergeser ke D8 di double, tapi sudah terlambat. 1 langkah berikutnya skakmat kawan dari Alireza Firoza, benteng H8 skakmat. Itulah kawan permainan Alireza Firoza mengalahkan Daniel Dubov dengan skakmat benteng H8 dengan permainan Tromposky Attack di game ke-11 Title to Debate sesi awal. Untuk nanti sore kita akan ulas permainan di sesi akhir kawan. Apakah permainan Hikaru Nakamura? Kebetulan di edisi 18 Juli ini Magnus Carlsen tidak main. Tadi sempat cari admin, tidak ada nama Magnus Carlsen di sesi awal ataupun sesi akhirnya kawan. Oke, terima kasih setiap hari sudah mampir kawan. Dan jangan lupa untuk bantu like video kami atau share atau subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.